wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap keluarga besar dari Majelis Darus Surur wal Bahjah di bawah pimpinan Ustazah Anisah Fatimah Al-Haddad dan juga Syarifah Fadilah Syahab, yang acaranya kali ini diketuai Syarifah Sirin At-Tayyib Al-Hasani dan juga Wakil Ketua Nur Laila, serta Syarifah Lila Alatas dan Syarifah Dida Alatas, serta semua pihak yang telah terlibat. Kita doakan semoga semuanya selalu berada dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rizkinya, dikabulkan hajatnya, semakin dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dibahagiakan hidup dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Para hubabah, para ustadzah yang banyak menghiasi majelis kita, Al-Mukarramah Ustadzah Hasanah Al-Munawwar, Ustadzah Maimun Al-Haddad, Ummi Nung, Ustazah Suud Al-Kaf, Ustazah Suud Aidit, Ustazah banyak menghiasi majelis, Ustazah Khadijah Al-Attas, Ustazah Afaf Al-Haddar, Ustazah Zainah Asgaf, serta para ustazah-ustazah yang lain, dan juga semua yang hadir di majelis ini, terutamanya para syarifah, para pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, pimpinan-pimpinan pondok pesantren. Kita doakan semoga semuanya selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga tentu saja buat semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dicintai Allah, disayangi Allah, disyafaati Rasulullah, mendapatkan keberkahan dari wanita mulia yang kita peringati miladnya pada hari ini, Sayyidah Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, permata hatinya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu saudara sekalian, teman-teman semuanya, enggak cukup waktu untuk membahas kisah hidup Sayyidah Fatimah. Dan saya rasa juga banyak di antara kita yang sudah sering kali mendengarnya. Saya hanya tertarik untuk menyampaikan sedikit hal mengenai Sayyidah Fatimah yang mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, yang tadi disampaikan di dalam Iqdul ya kan, sampai-sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala wa anha wardaha mengatakan tentang kemampuannya untuk menjaga lisannya Sayyidah Fatimah. Beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan asdaq min Fatimah ghaira abiha. Halaman 46. Enggak tahu sih, tapi kitabnya sama apa enggak nih. Katanya Sayyidah Aisyah di pasal ke-13 fi khitam siratihal atirah, dalam penutupan sejarah beliau ya, yang semerbak mewangi, itu beliau disampaikan pelajaran pertama, wa awwal hadhihi durusil mustawhah min sirat Fatimah bintu Rasulillah at-ta'assi bi sifatiha an-nabila wa akhlaqiha al-jamilah
Wa min abraz dzalik salamatul janan wa hifdzul lisan. Nomor 1 paling utama dari akhlaknya Sayyidah Fatimah adalah bersih hati, jujur lisan. Kamu kalau bisa ikut hal tersebut, maka kamu akan menjadi perempuan yang selamat dunia, selamat akhirat. Hatinya bersih, lisannya jujur. Jangan kepikiran buat bohong. Mesti pinter-pinter jagain lisan, Bu. Mesti pinter-pinter jagain mulutmu itu, Dek. Ma ra'aitu ahadan, katanya Sayyidah Aisyah, saya enggak pernah lihat orang asdaq min Fatimah ghaira abiha. Saya enggak pernah lihat orang ucapannya lebih jujur daripada Sayyidah Fatimah ghaira abiha, selain ayahandanya. Kalau ayahandanya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kejujurannya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Nabi Muhammad enggak pernah bohong dengan apapun yang disampaikannya. Sebab a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah beliau mengucapkan satu ucapan dari hawa nafsunya. Tidak pernah beliau mengucapkan satu ucapan berasal dari hawa nafsunya, melainkan semua ucapannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya. Bu, dan Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man asdaqu minallahi qila. Siapa lagi yang ucapannya lebih benar dari ucapannya Allah Subhanahu wa taala? Kita sampaikan sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah maha benar. Wahyunya Allah maha benar. Nabi Muhammad ucapannya adalah wahyu, yang artinya ucapannya Nabi Muhammad adalah benar. Semua ucapan Nabi Muhammad benar. Nabi enggak pernah ngomong sesuatu yang bohong. Nabi Muhammad enggak pernah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Dan Sayyidah Fatimah, putri Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah, istri Nabi Muhammad, meriwayatkan enggak pernah lihat orang lebih pinter jagain lisan sesudah Nabi Muhammad daripada putri beliau Sayyidah Fatimahuz Zahra. Ucapannya benar, enggak pernah bohong, enggak pernah nyakitin orang, enggak pernah ghibah, enggak pernah namimah, mampu menjaga lisan. Lisannya selalu benar dalam berbicara. Ibu-ibu saudariku sekalian, mesti kita pelajarin nih cara hidup yang kayak begini. Jangan bohong, jangan nyakitin orang. Jangan bohong, jangan nyakitin orang. Kalau bisa tambahin satu lagi, berbicara hanya yang diperlukan. Berbicara yang ada manfaatnya. 3 hal itu aja kita usahakan dalam kehidupan kita. Jangan bohong, jangan nyakitin orang, dan berbicara yang ada manfaatnya. Bu, saya punya umi, ibu saya waktu meninggal dunia. Dan ibu saya itu waktu meninggal dunia sudah menikah sama abah saya itu hampir 50-an tahun. Ketika umi meninggal, ada banyak sekali orang-orang berdatangan dari kerabat atau sahabat umi saya. Ada salah satu perempuan pernah jadi ART di rumah umi saya, di rumah saya waktu saya kecil. Biar gini-gini saya pernah kecil loh, Bu.
Waktu saya kecil, nah itu dia jadi ART di rumah kami. Tinggal bersama dengan kami kayak mungkin 10 tahunan. Lama. Datang waktu umi saya meninggal. Dia bilang, saya tinggal barengan umi kalian. Saya saksi hidup umi kalian. Sampai dengan saya berhenti. Sampai dengan saya memutuskan berhenti, emang udah waktunya berhenti gitu. Dari rumah kalian tidak pernah ada satupun ucapan umi kalian menyakiti hati saya. Ibu-ibu sekalian, abah saya ditinggal umi saya kayak kehilangan separuh nyawanya. Abah saya, dia bilang, umi kalian ini, abah tinggal bersama dengannya. Hampir 50-an tahun hidup abah, kata abah. Tidak pernah sekalipun umi menyampaikan sesuatu hal yang menyakiti hati abah. Masya Allah. Saudaraku sekalian, kita dinilai dari ucapan-ucapan kita. Sepinter apapun kamu, secantik apapun kamu, sekaya apapun dirimu, kalau ngomongnya nyakitin hati orang, tentu saja kamu menjadi seseorang yang gagal dalam hidupmu. Kalau ucapanmu nyakitin si ini, si itu, ngatain si ini, si itu. Kalau suamimu selalu sakit hati dengan ucapanmu. Kalau anak-anakmu selalu sakit hati dengan ucapan-ucapanmu. Allah ustazah, anak saya ini. Anak saya kan anak saya, ustazah gak usah ikut campur. Anak saya kalau gak saya kerasin ustazah, dia gak bakalan ngerti. Kalau saya ngomongnya lemah lembut nih, dia gak bakalan paham ustazah. Jadi harus dulu saya panggil dengan nama binatang, baru dia ngerti ustazah. Enggak gitu bu, enggak gitu. Walaupun dia adalah anakmu, ingat. Anakmu memang lahir dari rahimmu, tapi dia bukan milikmu. Kamu enggak ikut-ikutan menciptakan dia. Kamu enggak ikut-ikutan mengalirkan darah dalam tubuhnya. Kamu enggak ikut-ikutan menentukan garis nasibnya. Kamu hanya dititipi, kamu hanya diamanati, bukan memiliki. Kamu tidak pernah punya hak untuk menyakiti hatinya. Siapa bilang kalau dia anakmu, terus kamu berhak menyakiti hatinya? Siapa bilang kalau itu adalah seorang laki-laki yang kamu nikah dengannya, kamu ngerasa berhak menyakiti hatinya? Enggak gitu bu. Suamimu jangan disakiti hatinya. Anakmu jangan disakiti hatinya. Orang tuamu jangan kamu sakiti hatinya. Dengan ucapan-ucapanmu tersebut. Umi nih ngerepotin aja. Ya Allah. Ayolah. Belajar. Buat bisa jagain lisan. Kayak Sayyidah Fatimah jagain lisan. Insya Allah. Insya Allah. Pernah Sayyidah Fatimah tidak pernah melukai perasaan siapapun dalam hidupnya. Beliau selalu mampu untuk menjaga lisannya. Kita belajar untuk bisa melakukan itu, insya. Yang kedua, sekaligus yang terakhir. Usah lama-lama. Caranya kan udah lama. Saudaraku sekalian yang saya muliakan,
Yang kedua, dari poin penting mengenai kehidupannya Sayyidah Fatimah Zahra. Ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, saudari-saudariku sekalian yang saya muliakan. Sayyidah Fatimah itu perempuan yang sabar. Sabar menjalani susahnya kehidupan. Kita kalau mikirin saya kalau mikirin pantas-pantasnya putri Nabi Muhammad. Pantas-pantasnya putri Nabi Muhammad. Manusia paling agung di alam semesta yang namanya bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pegang kunci surga, ayahnya pegang kunci surga. Pantas-pantasnya nih Sayyidah Fatimah ini, pantas-pantasnya kayak hidup enak, seneng, kayak putri-putri raja-raja hidup di negeri dongeng gitu. Dandan pagi-pagi, habisnya mandi, dimandiin medayang-dayang. Ya, habis itu dipakein pakaian-pakaian bagus, kemudian rambutnya disisirin, kemudian dipakein iket rambut. Ngebayangin putri Nabi, pantasnya kan begitu. Ngebayangin putri dari manusia paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pantasnya hidup berada dalam kemewahan. Pantasnya hidup berada dalam kesenangan. Pantasnya hidup berada dalam kemudahan. Tapi fakta menunjukkan bahwasanya manusia yang nyaris paling susah hidupnya adalah Sayyidah Fatimah Zahra, Sayyidah Nisa Ahlil Jannah. Pemimpin wanita surga. Hidupnya di dunianya susah bener. Nih ya, yang ngeluh hidupnya susah karena kemiskinan. Kamu gak ada apa-apanya sama Sayyidah Fatimah Zahra. Yang kamu ngerasa kok hidup susah amat gini ya, kayak pekerjaan rumah tangga gak ada ujungnya gitu. Kamu gak ada papanya sama Sayyidah Fatimah Zahra. Kalau kamu mengeluh ujian-ujian dalam kehidupan, kok kayak bertubi-tubi banget ya dalam hidup saya. Kamu gak ada papanya sama Sayyidah Fatimah Zahra yang dibesarkan dengan penderitaan demi penderitaan. Dibesarkan dengan kesusahan demi kesusahan. Dari sedari kecilnya, satu hari ketika ia berada dalam rumahnya, seorang perempuan budak mengetuk-ngetuk pintu rumahnya. Sayyidah Fatimah membukakannya, kemudian berkata, "Ya Fatimah, lau ra'aiti madza fa'alu ala abik." Wahai Fatimah, lihatlah yang sudah mereka kerjakan terhadap ayahmu itu. Sayyidah Fatimah kecil tergopoh-gopoh keluar dari rumahnya, dan di sanalah dia lihat di depan Ka'bah ayahnya sedang sujud dengan kotoran unta yang terdiri dari unta habis disembelih, bangkainya, dari isi perutnya, usus-ususnya, daging-daging busuknya, mohon maaf kotoran-kotorannya dibiarkan berhari-hari sampai baunya pengar, busuk luar biasa. Seseorang dari kafir Quraisy meletakkan barang tersebut, menjatuhkannya ke punggung Nabi Muhammad di saat beliau sedang sujud depan Ka'bah. Dan orang-orang kafir Quraisy
Mereka tertawa-tawa melihat pemandangan tersebut sampai memegang-megang perut-perut mereka karena kegelian dengan pemandangan itu. Ibu, pembulian yang semacam ini, kezaliman yang semacam ini, kekejian yang semacam ini dilihat, dirasakan, didengar oleh Sayyidah Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri dari manusia terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Sayyidah Fatimah mulai membersihkan kotoran tersebut dari punggung ayahandanya dengan tangan kirinya, dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya sibuk mengusap air matanya sendiri. Ayahnya kemudian duduk merasakan tangan putrinya mulai membersihkan punggungnya. Beliau pun salam dari sholat, dipandanginya putrinya yang masih terus dengan tangan kanannya membersihkan kotoran dari bagian depan ayahnya, sementara tangan kirinya sibuk mengusap air matanya sendiri. Nabi Muhammad kemudian berkata, "Jangan sedih wahai putriku, suatu hari nanti kamu akan melihat kenabian ayahmu mencapai Romawi dan Persia." Bu, kalau saya ada waktu itu, saya pengen tambahin, nyampe ke Cijantung, nyampe ke Tebet, ya Bu ya, nyampe ke pelosok-pelosok Indonesia, nyampe ke kampung-kampung di mana-mana di negeri kita. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Fatimah dibesarkan dengan penderitaan, dibesarkan dengan penderitaan, dikuatkan dengan hal-hal yang tidak selalu menyenangkan. Memang betul Bu kabarnya, pelayar yang tangguh selalu saja karena sudah mengalami berbagai macam badai di lautan. Laut-laut yang berombak dan berbadai akan melahirkan pelayar-pelayar yang paling tangguh. Demikian pula dengan kita. Ibu-ibu sekalian, kalau kamu perhatikan, nih zaman sekarang ini, Gen Z, malah yang bawahan lagi, Gen Alpha. Ibu-ibu sekalian, kita dulu Bu kalau pengen makan pakai masak. Betul? Orang lebih punya ketahanan, kemampuan menunggu. Sekarang ini generasi-generasi yang bawah ini Bu kalau pengen makan mereka tinggal GoFood. Betul? Mau ngopi tinggal ngafe, tinggal pergi ke kafe. Mau ini mau itu, bahkan mau belanja ibu-ibu sekalian, nggak pakai dandan, nggak pakai mandi dulu, nggak pakai rencanaan sama temen. Ibu, sekarang kalau mau belanja, nih ibu-ibu nih saya liatin di pengajian bisa belanja, buka Shopee, ya kan? Kerudungannya ustazah itu cakep tuh, beli di mana ya? Bisa gitu. Selesai ngaji, check out 5 keranjang. Ada yang pernah begitu? Mana? Ada yang ngacung loh, subhanallah. Masya Allah. Bu, karena hidup menjadi semakin mudah, saya nggak mau nyalahin zaman. Enggak, memang zamannya udah kayak gini. Cuman karena hidup sudah semakin mudah, sehingga ada banyak di antara generasi-generasi yang ada di bawah-bawah kita ini
menjadi kurang memiliki kemampuan untuk menunggu. Bu, segala sesuatu ini nggak ada yang instan, ada prosesnya. Belajar, ada proses membina rumah tangga. Ibu, ada proses mendidik anak. Semuanya perlu proses. Kalau kamu nggak kuat-kuat nungguin proses, akhirnya yang ada berantakan semuanya. Lagi belum nikah, kepengen nikah. Abis nikah, kepengen nggak lagi nikah. Sampai pernah ada, nih ustazah, anak saya mau cerai aja katanya. Saya tanyain kenapa gitu, suami saya nggak romantis lah. Dia mau nyari nyowok romantis. Bu, betapa perlunya kita terhadap proses pendewasaan berupa penderitaan dalam kehidupan. Ibu-ibu sekalian, bahkan sesudah masanya Madinah, sudah orang-orang menghormati Nabi Muhammad dengan sehormat-hormatnya. Bahkan para sahabat meriwayatkan Nabi Muhammad kalau meludah, ludahnya enggak sampai tanah. Orang rebutan ludahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu fakta sejarah bagaimana para sahabat memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau tawaddu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berwudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa wa tazahaman nas biwadu'ih, melainkan semua sahabat-sahabat berebut dengan air bekas wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu fakta sejarah. Bahkan Nabi Muhammad cukuran rambut, ibu-ibu semuanya pada rebutan. Rebutan apa? Rebutan helai-helai rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah dalam keadaan dimuliakan semacam ini. Tengok bagaimana kehidupan Sayyidah Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Fatimah, Bu, hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab alaihi ridwanullah. Sayyidina Umar berkata, perut saya lapar banget. Siang-siang hari benar-benar kelaparan. Saya pun keluar dari rumah. Kemudian saya berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bertanya, Ma akhrajaka minal bait ya ibn al-Khattab. Apa yang membuatmu keluar dari rumah, wahai putranya Pak Khattab? Umar bin Khattab maksudnya. Sayyidina Umar menjawab, Ya Siddiq, ma kharajtu minal bait illa al-ju'. Ma akhrajani minal bait illa al-ju'. Saya keluar dari rumah karena lapar. Udah gak tahan saya laparnya. Jadi keluar aja gitu. Cari-cari siapa tahu ada yang mau ngasih makan. Katanya Sayyidina Umar, sama saya juga keluar dari rumah karena lapar. Kemudian kedua orang ini berjumpa dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Nabi bertanya, "Ma akhrajakuma minal bait?" Apa yang membuat kalian berdua keluar dari rumah? Ya Rasulullah, ma akhrajana minal bait illal ju'. Kami keluar dari rumah nih karena rasa lapar yang sudah tak tertahankan. Nabi Muhammad kemudian menjawab, "Walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyya, ma akhrajani minal bait illa bimithli ma akhrajakuma." Tidak ada hal yang membuat aku keluar dari rumah melainkan karena apa yang membuat kalian berdua keluar dari rumah juga. Saya keluar dari rumah karena sebab yang sama dengan kalian berdua. Lapar juga. Yuk kita ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Mereka bertiga nih datang ke rumahnya Sayyidina Abu Ayyub. Disambut luar biasa sama Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Ahlan wa sahlan bin Nabi wa sahibai.
Selamat datang Nabi Muhammad dan kedua sahabatnya. Bu, dijamu. Langsung Sayyidina Abu Ayyub menyembelih kambing. Ibu-ibu sekalian, dibakarkan kambing muda. Enak banget. Sampai kemudian udah mulai ada yang matang, dihidangkan kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi tidak memakannya. Nabi menyisihkan sebagian daging-daging tersebut. Dipilih Nabi Muhammad sebagian daging itu ditaruhin di satu tempat menabi. Kemudian Nabi Muhammad bilang sama Abu Ayyub, "Ya Aba Ayyub, lau arsaltaha ila bait binti Fatimah." Abu Ayyub, bolehkah kamu kirimkan ini kepada putriku Sayyidah Fatimah? Sayyidina Abu Ayyub bilang, "Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul. Aku akan kerjakan apapun yang kau minta." Nabi Muhammad kemudian berkata, "Wa innahu sayakunu awwala ta'amin dakhala fi jawfiha ba'da 3 ayyam." Dan itu akan jadi makanan pertama yang masuk ke perut putriku Fatimah sesudah 3 hari 3 malam. Tidak masuk makanan apapun ke dalam perut putriku Fatimah. Bu, 3 hari 3 malam. Gak masuk makanan apa-apa ke dalam perut putriku Fatimah, kata baginda kita Nabi Muhammad. Ibu-ibu sekalian, kita membayangkan putri seorang nabi yang namanya ada di tiang arsy, yang ayahnya pegang kunci surga. Pantasnya Bu, kalau dia masih kecil dikejar-kejar sama pembantunya buat disuapin. Kalau dia dewasa, pantasnya di rumahnya ada koki buat masakin. Tapi yang terjadi adalah fa innahu sayakunu awwala ta'amin dakhala fi jawfiha ba'da 3 ayyam. Ini akan menjadi makanan pertama yang masuk ke dalam putriku Fatimah sesudah 3 hari 3 malam. Tak masuk makanan apa-apa ke dalam perut putriku Fatimah. Maka kamu, ketika ada derita dalam hidupmu, ketika ada hal-hal yang menuntut kesabaranmu, Bu, Kak, Dek, Nak, yang sabar. Yang sabar. Kita hidup di dunia bukan untuk dunia. Ada masa panjang sesudah kematian kita. Kita belajar buat faham makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Dan sungguh negeri akhirat jauh lebih penting bagimu daripada dunia. Akhirat lebih penting bagi kita. Bukan, saya nggak lagi mau bilang sama kamu hiduplah dalam keadaan miskin. Enggak. Saya nggak akan ngomong kayak gitu. Saya nggak mau bilang sama kamu apapun yang kamu punya sedekahin. Enggak Bu. Kita nggak bakalan kuat juga hati kita buat begitu. Tapi saya mau bilang, kesusahan apapun yang datang dalam hidupmu, yang sabar. Yang sabar. Ibu-ibu sekalian, nggak apa-apa. Kalau kita nggak punya HP kayak yang dipunyai ipar kita tuh nggak apa-apa. Kalau kita tuh nggak punya baju kayak yang dipunyai sama saudara kita, nggak apa-apa. Kalau kita tuh Bu lagi pengen ganti horden, tapi duitnya nggak cukup, nggak apa-apa. Pakai yang lama aja dulu, nggak apa-apa. Kalau ibu-ibu nih pengen ganti panci, tapi duitnya belum ada Bu, nggak apa-apa. Sesekali nggak punya duit buat beli pulsa, sesekali token di rumah bunyi, nggak apa-apa.
Gak apa-apa. Ustadzah ngomong gitu karena ustadzah gak pernah ngerasain. Gak gitu Bu. Hidup ini gak pernah ideal buat siapapun. Ibu, semua orang diuji. Semua orang ada ujiannya masing-masing. Ketika datang ujian dalam hidupmu, Bu, yang sabar. Jelas? Yang sabar. Kalau lagi dikasih sakit, yang ada masanya sulit, ada masanya sehat, ada masanya sakit, ada masanya dipuja, ada masanya juga kita dicaci. Biasa aja kayak gitu. Masa ngarepin semua orang? Gak mungkin. Masa ngarepin kita hidup sehat terus-terusan? Gak mungkin Bu, kita bukan Fir'aun. Orang yang hidupnya gak pernah sakit tuh satu orang doang yang saya baca. Namanya Om Fir'aun. Gak pernah sakit tuh Bu, flu gak pernah, gatel-gatel gak pernah, kurapan gak pernah. Fir'aun. Tapi kan kita kan, alhamdulillah kita bukan Fir'aun. Ada masanya kita sakit, gak apa-apa, gak apa-apa. Dunia bukan untuk dunia. Gak apa-apa, gak apa-apa. Bahkan wanita paling mulia sepanjang sejarah umat manusia bernama Fatimahuz Zahra, ibu-ibu harus seringkali menahan rasa lapar yang tak tertahankan. Sampai pada akhirnya ibu-ibu sekalian, seperti mana yang pernah Nabi Muhammad SAW ceritakan dalam salah satu hadisnya. Beliau masuk ke rumah putrinya Fatimah, mendapati Sayyidah Fatimah tergeletak di atas tanah, tergeletak di lantai dalam keadaan wajahnya pucat. Nabi Muhammad panik, Nabi Muhammad khawatir, Nabi Muhammad melihatnya kemudian bersegera menghampirinya. Apakah kamu sakit wahai Fatimah? Sayyidah Fatimah menjawab, la ya abata, enggak ayah, saya enggak sakit. Sambil berusaha untuk berdiri Bu, sambil berusaha untuk duduk dan berdiri gitu. Dia bilang, enggak ayah, saya enggak sakit. Saya hanya sedang sangat lapar. Ibu, Nabi Muhammad enggak tega lihatnya. Nabi Muhammad angkat tangannya. Nabi Muhammad angkat tangannya. Ya Allah, Engkaulah pemilik hamba-hambamu. Engkaulah yang mengijabah doa hamba-hambamu. Allahumma la tajuk Fatimah bintu Muhammad ba'da hadzal yawm. Allahumma la tajuk Fatimah bintu Muhammad ba'da hadzal yawm. Ya Allah, saya minta jangan pernah kasih lapar Fatimah putri Muhammad sesudah hari ini. Nabi sampai doain, udah deh ya Allah, gak usah kasih lapar lagi deh putri saya nih Fatimah. Sayyidah Fatimah meriwayatkan, sejak mendapatkan doanya Nabi Muhammad itu, saya tidak pernah lagi merasakan kelaparan yang amat sangat. Bahkan ketika berhari-hari tidak masuk makanan apapun ke dalam perut saya. Ibu-ibu sekalian, hidup jalaninnya kita mesti punya senjatanya, namanya sabar. Sabar. Ya Bu ya, sabar. As-sabru kasibri murrun fi madaqatihi lakin awakibuhu ahla minal asali. Sabar kayak siber, siber tuh jadam. Rasanya pahit banget, tapi sesudahnya hasilnya adalah rasa manis. Kapan tuh setelah manisnya? Ya sabar aja. Sekurangnya semoga saat ajal datang menjemput kita. Sekurangnya insya Allah saat kita berada dalam alam kubur kita.
yang sabar jalanin hidup, sabar dalam jalan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sabar ninggalin maksiat, sabar ninggalin maksiat. Ya Bu ya. Dan sabar terhadap menjalani ujian seperti apapun saja besarnya. Mudah-mudahan Allah karuniakan kedua hal ini dalam kehidupan kita. Yang pertama, jaga lisan. Yang kedua, sabar. Semoga Allah anugerahkan kepada kita sebagaimana Allah telah menganugerahkan hal itu kepada manusia paling mulia, baginda kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga jatah kita dari Sayyidah Fatimah bukan hanya sekedar mengucapkannya, menceritakannya, mendengarkannya, membaca sejarahnya, melainkan jatah kita dari Sayyidah Fatimah adalah mengikuti jejak langkahnya untuk kemudian menjadikan kita wanita yang kelak di hari akhirat ada di belakang beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu sekalian jangan dulu bubar. Saya memang tadi meminta duluan untuk berbicara karena ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan. Itu dulu Ibu ya. Ibu-ibu harus tetap duduk di sini dalam keadaan sabar. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim, jazakillah khairan katsiran. Kami ucapkan kepada Ustazah Halimah Idrus. Ibu-ibu, kata Ustazah Halimah, jangan bubar dulu, harus sabar karena kita masih ada acara berikutnya lagi. Masih kita harus mendengarkan nasihat atau sambutan dari Ustazah Anissa. Kemudian nanti ada penampilan sufi juga. Dan kesempurnaan maulid disempurnakan dengan pembacaan doa maulid. Jadi jangan kemana-mana. Sekarang kita bareng-bareng bilang terima kasih ke Ustazah ya. Terima kasih Ustazah. 1, 2, 3. Masya Allah, dadah. Fiamanillah Ustazah, udah tuh gila. Baik, alhamdulillah. Bu, tetap duduk sayang, jangan kemana-mana dulu. Ustazah Anissa Al-Haddad mau menyampaikan sambutan untuk kedatangan ibu-ibu semua berbahagia. Ya. Baik, ibu-ibu mohon tetap bertahan dulu di sini. Kalau kita sayang sama Ustazah Halimah, kita ikuti nasihatnya. Berarti harus coba sambil dielus dulu dadanya. 1, 2, 3. Seharus apa? Ibu pulang jam sekarang juga masih macet ya sayang, sabar ya. Kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari pembina Majelis Taklim Darus Surur wal Baja, Ustazah Anissa Fatimah binti Abdul Qadir Al-Haddad. Kepada beliau kami persilakan sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadri miqdaril azim. Alhamdulillah syukurillah, pada kesempatan di hari ini yang penuh berkah yaitu milad Sayyidah Fatimah Zahra, alhamdulillah telah berlangsung dengan selamat dari pagi Bu sampai jam 3:30 ini. Alhamdulillah syukurillah, semoga insyaallah ibu-ibu yang datang dari malam semoga pahalanya berlipat-lipat ganda. Soalnya ada yang nginep di sini ya.
ada yang datang jam 6, ada yang datang malam. Semoga baju-bajunya menginap jangan lupa ya Bu, insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan semuanya cinta kepada Sayyidah Fatimah Zahra. Insyaallah pulang hajat makbulah. Insyaallah atas nama Syarifah Fadilah bin Syahab, Syarifah Fitri bin Syahab dan juga Syarifah Shirin Al-Hasni, semua kami daripada tim daripada Milad Sayyidah Fatimah Zahra mengucapkan ribuan terima kasih, jazakumullah khairul jaza para asatidzah yang telah memenuhi daripada ruangan ini. Semoga insyaallah udah datang ke sini, mudah-mudahan Allah berikan pahala berlipat-lipat ganda dan juga insyaallah kita bisa meneladani daripada putri tercinta yaitu Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Yuk kita baca Ummul Fatihah buat Darus Surur Syarifah Fadilah bin Syahab dan Syarifah Fitri bin Syahab. Semoga insyaallah diberikan kesehatan, afiat, panjang umur dan segala hajat-hajat yang terkabul. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wal qanat salihah wa ila hadratil habib sallallahu alaihi wasallam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama membaca doa. Silakan bentangkan tangannya, kita angkat tangan kita, pasang niat yang baik, pasang hajat yang banyak. Kita aminkan doa maulid dari Ustazah Maimun. Kepada Umi kami persilakan Umi. Ibu-ibu jangan doa dulu Bu, ntar berarakan Bu. Duduk dulu sebentar, doa sebentar. Sabar Bu. Gak dipraktekin ya. Bu, Ibu duduk dulu sayang, nanti setelah doa boleh. Duduk dulu yang sabar-sabar dulu. Kita fokus dulu, kita dengarkan Umi Maimun Al-Haddad untuk memimpin doa. Fadhol Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, mari kita baca surat Al-Fatihah penutup majlis. Mudah-mudahan keberkahan Fatihah Allah panjangkan umur kita dalam taat, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bisa